membahas mengenai budaya positif di sekolah. Adapun konsep inti dari budaya positif adalah satu, perubahan paradigma belajar, kedua, disiplin positif, tiga, nilai-nilai kebajikan, empat, kebutuhan dasar manusia, lima, motivasi perilaku manusia, enam, posisi kontrol guru, tujuh, keyakinan kelas, delapan, segitiga restitusi. Ya, selanjutnya kita bahas untuk poin yang pertama, itu mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Dulu kita berpikiran kalau seandainya yang penting belajar itu anak-anak tersampaikan materinya. Terserah mau anak-anak belum tuntas atau bagaimana, yang penting kita guru itu sudah tersampaikan materinya. Begitu. Terus kita juga tidak pernah memikirkan bahwa ini yang penting anak kelihatannya paham, berprestasi, sudah gitu, tanpa memperdulikan bagaimana sih kebutuhan dia, begitu. Terus juga paradigma lama itu kita berpikir ya ini standarnya itu harus seperti ini dan semua anak bisa, begitu. Kita mengkondisikan anak itu bukan makhluk yang unik, jadi mereka itu seperti robot. Jadi kita ciptakannya, mereka itu adalah adonannya, gitu. Jadi kan kita sudah mengetahui sendiri kalau seandainya manusia itu diciptakan dengan keunikannya masing-masing. Manusia itu diciptakan dengan perbedaan, maupun dia anak kembar sekalipun. Bapak mungkin pernah lihat ada tidak yang betul-betul 100% identik? Pasti tidak ada, ya Pak ya. Nah, ya walaupun mukanya sama, hidungnya sama, tapi pasti ada satu sifat atau sikap yang berbeda dengan kembarannya. Nah, itu membuktikan bahwa manusia itu dilahirkan dengan bermasing-masing karakter. Karakternya berbeda-beda dan mereka semua istimewa. Begitu. Dulu itu paradigma kita mengenai pendidikan itu adalah berpatokan pada silabus, betul. Jadi itu memang kita harus memiliki tujuan. Tapi kadang itu kita tidak memikirkan penumpangnya mampu atau tidak, gitu. Ya, istilahnya yang ngikut itu bisa berproses tidak untuk mencapai tujuan itu. Kita sebagai pendidik kadang gitu kurang memiliki empati, kurang memiliki istilahnya kurang menyadari akan keberagaman mereka. Jadi kita hanya melihat kita menyampaikan materi sudah tersampaikan, sudah selesai, gitu, tanpa mempedulikan kesadaran diri mereka. Nah, kita bisa terisik dari konsep pendidikan yang dibawa oleh Kiai Haji Dewantara. Luar biasa sosok ini. Dia itu adalah sosok yang sangat luar biasa dalam dunia pendidikan. Di mana menurut Kiai Haji Dewantara ini adalah pendidikan itu berfungsi untuk menuntut segala kodrat. Segala kodrat itu apa, Bapak Ibu? Ada yang tahu, Bapak? Mungkin Bapak tahu kodrat itu apa? Sesuatu yang berhubungan dengan ciptaan Allah SWT. Ya, kurang lebih begitu ya. Tapi kodrat itu sebetulnya ada dua. Kodrat alam satu, kedua adalah kodrat zaman. Makanya di sini menurut Kiai Dewantara itu
Kodrat itu di situ adalah ada kodrat yang namanya kodrat zaman, ada pula yang namanya kodrat zaman. Begitu, ya. Untuk apa? Agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Nah, intinya apa? Berarti pendidikan itu membentuk mereka menjadi pribadi yang bahagia, di mana mereka bisa mencapai cita-cita mereka, menjadi seorang manusia yang utuh sepenuhnya, yang mandiri, yang berdaya, yang merdeka. Itu adalah tujuan pendidikan dari Kiai Haji Dewantara. Luar biasa Bapak Ibu, pemikirannya sangat-sangat mendalam. Ketika kita terlena dengan prestasi peringkat 1, 2, 3, nah tanpa kita berpikir kecerdasan anak-anak itu berbeda, begitu ya Bu ya. Kita sudah mempelajari macam-macam kecerdasan dari tiap anak itu banyak berbeda. Ada cerdas secara kinestetik, di mana dia harus dengan gerakan, harus dengan sesuatu yang menggerakkan tubuh dia agar dia paham gitu. Ada yang kecerdasan secara visual, di mana dia harus dia lebih cepat dalam menangkap sesuatu yang dia lihat. Seperti itu. Jadi ada juga kecerdasan audio. Jadi dia pintar, dia lebih cepat menangkap ketika dia mendengarkan gurunya, mendengarkan penjelasan dari gurunya. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian yang harus kita perhatikan. Bagaimana pendidikan itu bisa memenuhi kebutuhan mereka, bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka, memenuhi cara belajar mereka, memenuhi apa yang sekiranya mereka bisa paham dengan apa yang ingin kita berikan, begitu. Jadi kita pasti punya tujuan itu harus ada. Tujuan pendidikan itu, capaian kompetensi itu harus ada. Ya, dengan adanya tujuan, perjalanan kita saya lebih cepat karena kita tahu tujuan itu akan sampai kemana. Ya, makanya tetap yang namanya capaian kompetensi atau tujuan pembelajaran itu tetap harus ada, walaupun kita memang mengacu pada kurikulum merdeka. Makanya, tapi tujuan itu adalah istilahnya akhirnya, tapi dilihat lagi gitu ya, anaknya seperti apa, dilihat lagi. Jadi istilahnya kalau dalam diksi dari yang dibawa oleh Kiai Haji Dewantara ini, itu istilahnya tuh pendidikan kita itu merdeka itu menghamba kepada murid. Jadi bukan menghamba itu seperti menghamba kepada berpihak, tidak. Jadi maksudnya berpusat kepada murid. Jadi murid itu butuh apa gitu, kita fasilitasi kebutuhan belajarnya, begitu. Bagaimana dia sebagai manusia bisa utuh dengan pembelajaran kita, itu secara etika, attitude, secara kompetensi. Jadi bukan hanya secara kompetensi, tapi juga dengan etika, attitude, tingkah laku, perilaku. Nah itu sudah masuk dalam semua itu. Itu yang sebetulnya yang ingin Ki Haji Dewantara sampaikan kepada kita sebagai pendidik. Ya, lanjut. Ya, budaya positif ini apa sih? Ya, budaya positif itu sebetulnya adalah bukan aturan, bukan istilahnya disiplin positif. Buat disiplin positif itu disiplin berarti aturan gitu ya. Bukan. Jadi sebetulnya budaya positif itu adalah istilahnya perilaku kita yang positif, perilaku kita yang dengan kesadaran diri kita melakukan
melakukan itu karena untuk kebaikan kita, gitu. Karena kita tahu dengan melakukan itu kita akan baik untuk kita dan untuk orang lain. Nah, itu budaya positif sekolah itu ini sesuai dengan konsep yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu adalah menciptakan pendidikan yang berpusat pada siswa secara holistik. Holistik ini adalah seutuhnya, manusia seutuhnya, murid sebagai manusia seutuhnya, bukan hanya kompetensi intelektual, tapi juga kompetensi sosial dan semuanya utuh. Berpusat pada murid, holistik, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan tadi. Ya, berarti berpegang teguh pada prinsip-prinsip nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku di masyarakat. Seperti ya, masyarakat itu berarti tempat kita berpijak. Misalnya kita di Indonesia, berarti nilai-nilai kemanusiaannya seperti apa? Misalnya tidak apa ya, di Indonesia itu harus sopan terhadap orang tua, misalnya harus cium tangan. Nah, itu mungkin salah satunya seperti itu. Atau misalnya tidak mengganggu, tidak menimbulkan suara berisik. Ya, ketika bertetangga kita juga kadang kita tidak nyaman dengan kadang ada aja tetangga yang istilahnya menyetel musik yang keras-keras. Nah, itu juga sebetulnya sudah melanggar nilai-nilai kemanusiaan ya, karena tidak menimbulkan kegaduhan gitu, menimbulkan ketidaknyamanan untuk orang lain begitu. Terus budaya positif ini juga dapat membantu murid untuk berkembang menjadi individu yang tadi seutuhnya itu bagaimana. Nah, seutuhnya itu adalah yang mandiri. Tadi satu mandiri, apapun bisa dilakukan sendiri, gitu. Tidak merepotkan orang lain. Kedua, berkarakter mulia. Berkarakter mulia itu seperti apa? Ya, berarti tadi menghormati orang yang lebih tua, terus sopan santun, berpakaian yang sesuai dengan yang sesuai ya. Misalnya kita ke masjid, tidak mungkin kan kita memakai celana yang pendek gitu, atau tidak memakai kerudung. Nah, itu seperti itu ya. Terus tadi mampu berkontribusi secara positif bagi masyarakat. Akhirnya apa tadi? Ketika kita menjadikan diri kita menjadi manusia yang mandiri, yang merdeka, yang memiliki karakter yang baik, akhirnya apa? Dia berdaya dan bisa pasti mampu memberikan kontribusi yang positif untuk masyarakat. Begitu. Selanjutnya itu mengenai pembelajaran dengan paradigma baru ini, ya lebih ke prinsip yang pembelajarannya itu adalah berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu apa? Seperti apa? Seperti yang tadi ya. Jadi kita tidak bisa mengajari burung untuk berenang. Kita tidak bisa mengajari burung untuk berenang karena dia tidak akan bisa berenang sampai kapanpun, ya kan? Karena karakternya seperti itu. Jadi berdiferensiasi itu adalah kita melihat kebutuhan murid kita seperti apa, kebutuhan belajar mereka itu seperti apa. Misalnya tadi dia cerdas secara visual, berarti kita memberikan model pembelajaran yang seperti apa. Misalnya bisa jadi yang memiliki kecerdasan visual, kita membuat tugas berupa video atau PowerPoint yang memiliki gambar ya begitu. Mereka itu kan lebih senang yang seperti itu, keindahan. Nah, misalnya yang cerdas secara audio misalnya ya, nah berarti mereka bisa tuh membuat dengan nyanyian, atau misalnya kita membuat model pembelajaran dengan puisi begitu. Jadi sesuatu yang lebih audio gitu ya, lebih berkenaan dengan yang didengar.
Nah, selain itu juga kita harus tahu juga tahapan usia mereka. Jadi jangan sampai kita menyamakan metode pembelajaran kita. Misalnya metode pembelajaran yang kita terapkan pada anak SD atau anak TK kita terapkan pada anak SMA gitu. Kan lucu ya. Jadi kalau anak-anak hari ini kita bermain apa ya? Tidak mungkin kita ke anak SMA seperti itu. Bisa-bisa gimana gitu ya kan? Bisa-bisa kita akan ditertawakan begitu ya. Jadi makanya kita harus melihat juga tahap perkembangannya, harus disesuaikan. Ketika kita mengajar pada tingkat SD, SMP maupun SMA. Nah, seperti itu. Tujuannya untuk apa? Hasil akhirnya itu adalah bisa mewujudkan belajar dengan profil belajar Pancasila. Seperti itu. Lanjut. Di sini kita sebagai guru itu kadang masih misunderstanding ya. Jadi masih belum sepaham dengan mengenai teori kontrol ini. Jadi kita berpikir dengan cara kita mengontrol murid dengan kekerasan. Kekerasan itu bisa berupa verbal maupun fisik ya. Dengan tadi misalnya ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermartabat itu dengan memaksa, berhak untuk menghukum, itu sebetulnya sangat tidak disarankan. Di sini kita melihat mengenai bagaimana merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi misalnya di sini stimulusnya mengenai realitas kebutuhan yang kita sama ya. Padahal realitas kontrol tentang dunia itu, realitas kebutuhan kita itu berbeda gitu ya sebetulnya. Terus kita melihat zaman dulu itu kita melihat semua orang itu melihat hal yang sama. Padahal kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, persepsi yang berbeda, tergantung sudut pandangnya kita masing-masing. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Padahal harusnya kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia apa yang mereka lihat. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal pada kenyataannya semua perilaku itu memiliki tujuan. Nanti kita akan membahas mengenai 5 kebutuhan manusia, di mana semua itu intinya adalah untuk bertahan hidup, survive ya, mempertahankan hidup. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, padahal kenyataannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, seperti itu. Jadi kita harus meluruskan hal tersebut. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Padahal ya Anda tidak bisa mengontrol orang lain dengan 100%. Mungkin bisa mengontrol dari istilahnya dari permukaan saja. Tapi kalau seandainya di dalamnya kita belum tahu, belum tentu anak tersebut melakukan itu dengan kesadaran diri. Kemudian pemaksaan adalah ada pada saat bujukan itu gagal. Jadi ketika kita sudah membujuk anak ternyata gagal, misalnya ayo selesaikan pekerjaannya, tapi ternyata tidak selesai. Akhirnya apa? Kita dalam lintasnya itu adalah dengan memaksa. Nah, itu sebetulnya kurang tepat. Yang tepat itu harusnya adalah kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi misalnya kamu sanggupnya hari ini sampai mana menyelesaikannya, atau mana di
mana yang kamu tidak mampu gitu. Nanti guru bisa menjelaskan dan memberikan penjelasan lagi ke anak tersebut, memberikan bimbingan. Kemudian model berpikir kita zaman dulu itu adalah menang dan kalah. Tetapi harusnya itu yang terbaik itu adalah win-win solution. Jadi kita sama-sama menang gitu. Tidak ada pihak yang betul-betul dirugikan. Ya mungkin tidak 100% menang, tapi keduanya mengurangi kerugiannya gitu. Jadi dua-duanya win-win solution itu seperti itu. Jadi dua-duanya mendapatkan keuntungan, dua-duanya mendapatkan hak mereka begitu. Berikut penjelasan mengenai disiplin positif. Pendekatan disiplin positif adalah bagaimana peserta didik yang dilakukan dengan mendidik, membina guna membangun pemikiran dan perilaku positif tiap individu peserta didik. Jadi kita bagaimana sih biar disiplin positif itu bukan hanya peraturan sekolah masuk harus tepat waktu segala macam, tidak, bukan seperti itu. Jadi disiplin positif itu lebih ke arah pembiasaan yang positif yang berasal dari kesadaran kita sendiri begitu. Dan tadi betul ya betul. Lanjut. Lalu ini berikut adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Nah, disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri. Ya tadi disiplin itu bukan berarti harus memakai baju yang rapi, bukan. Tapi bagaimana kesadaran kita untuk melakukan hal yang benar sesuai dengan aturan, dengan kesadaran kita sendiri. Jadi kontrol diri itu seperti itu, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang yang kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini bersifat universal, tidak mengacu pada ras, agama maupun apapun. Jadi nilai-nilai yang memang diakui oleh semua orang, misalnya keamanan, kesehatan dan lain-lain. Berikut contoh-contoh nilai kebajikan yang sudah ada, yang misalnya satu mengenai profil pelajar Pancasila, yaitu misalnya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 1. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. Selanjutnya bergotong royong dan kreatif. Nah, yang sebelahnya mengenai 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation IHF. Nah, di sini ada nilai-nilainya itu adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, berikut kita ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu 1. Bertahan hidup. Bertahan hidup itu mengenai kebutuhan primer kita, yaitu makanan, pakaian, sandang, papan. Nah, itu. Terus kedua, kebutuhan untuk penguasaan. Penguasaan di sini itu harga diri, ya, harga diri, keinginan untuk dianggap, ya, keinginan untuk berprestasi, terus keinginan untuk diterima juga bisa, ya. Terus kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Semua orang ingin bebas, ya. Bebas ini untuk apa? Bebas untuk memilih pilihan. Kita mau jadi seperti apa? Gitu. Terus mandiri. Kita mau melakukan sesuatu dengan ya bebas kita sendiri gitu. Kita mandiri. Kita
kita melakukan dengan apa yang kita bisa, itu bebas seperti itu. Mencoba hal-hal yang baru juga sama, masuk ke dalam kebebasan. Kemudian yang keempat adalah kasih dan sayang. Semua orang butuh akan kasih dan sayang. Pasti ya Pak, ya Bu ya. Tidak ada satupun di dunia ini yang tidak membutuhkan kasih dan sayang ya. Ya, bisa diterima, dipedulikan ya, berbagi dan bekerja sama, nah semuanya ya. Terakhir itu 5 adalah kebutuhan akan kesenangan. Ya, manusiawi kalau kita membutuhkan kesenangan. Kita ingin bermain, kita ingin traveling ya Bapak Ibu ya. Ingin tertawa, bercanda, nah itu adalah kebutuhan dasar yang memang harus kita penuhi. Berikut mengenai motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi untuk mendapatkan ketidaknyamanan ya. Untuk yang pertama ini tingkat yang paling rendah dibandingkan yang lainnya. Terus yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau pujian. Yang ketiga itu untuk menjadi menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri, hidup sesuai nilai-nilai yang dia anut dan miliki begitu. Jadi itu adalah nilai yang paling motivasi perilaku manusia yang paling tinggi dibandingkan kedua yang tadi, karena dia bersifat intrinsik bukan eksternal. Kalau yang dua yang tadi itu membutuhkan validasi orang lain untuk bertindak. Kalau misalnya yang tiga itu karena dia percaya akan nilai-nilai dia sendiri, nilai diri dia sendiri, dia akan melakukannya kesadaran dia sendiri. Tidak memerlukan validasi orang lain. Gitu. Kesimpulannya tadi, manusia memang sepanjang hidupnya selalu mempunyai berbagai kebutuhan. Apabila satu kebutuhan telah terpenuhi, maka kebutuhan lain datang menyusul dengan rangkaian kebutuhan manusia berturut-turut mulai dari yang mendasar. Tadi dari 5 kebutuhan mendasar itu sebetulnya satu senternya itu adalah sebetulnya untuk bertahan hidup, mempertahankan hidup. Berikut 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Jadi kalau kita dulu itu beranggapan dengan menghukum siswa itu adalah yang terbaik, tanpa peduli siswa itu kenapa melakukan hal tersebut begitu. Jadi kita bisa merefleksi diri kita, itu kita ada di posisi mana. Di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu 1 penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Nah, yang 5 ini yang sebetulnya kompetensi ini yang harus kita miliki sebagai guru. Nah, untuk penghukum ini biasanya bahasa yang kita itukan itu adalah bagaimana caranya anak itu jerak gitu dengan melakukan hal tersebut dengan melalui hukuman. Misalnya, patuhi aturan sekolah, lalu keliling lapangan sebanyak 5 kali gitu ya. Terserah mau anaknya mampu atau tidak gitu. Yang penting dia sudah dihukum gitu. Mau dia menyadari atau tidak, yang penting dia sudah dihukum begitu. Memang tujuannya baik, tapi itu masih bersifat eksternal. Kedua adalah pemantau. Pemantau ini biasanya hanya memantau saja. Jadi biasanya kalimatnya itu ketika ada masalah, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, udah gitu aja gitu, tanpa memikirkan bagaimana solusinya. Harusnya kan harus seperti itu. Terus berikutnya adalah teman. Nah, kalau untuk teman biasanya lebih
kondisi yang boleh kita sebagai teman dengan murid, tapi sebetulnya itu kurang efektif untuk beberapa kondisi gitu. Jadi kita lihat juga. Berikutnya adalah membuat rasa bersalah. Nah, ini yang sebetulnya kadang kita tidak menyadari. Ini biasanya bahasanya itu misalnya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu sudah mengecewakan ibu, kamu emang tidak kasihan sama ibu. Nah itu, jadi anak tuh nurut tapi dia akhirnya jiwanya tuh merasa terluka karena merasa bersalah gitu ya. Nah untuk berikutnya itu yang tingkatan yang paling bagus itu adalah kita pendidik itu sebagai manajer. Manajer itu adalah biasanya tadi kita arahkan dia untuk menyadari kesalahan dia. Misalnya biasanya, apa kamu tahu kesalahan kamu? Terus kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahan ini? Jadi anak-anak itu tidak langsung dihukum atau apa. Jadi kita ngobrol dulu masalahnya apa, latar belakangnya apa, terus kemudian mengarahkan dia untuk menyadari kesalahan dia. Kemudian setelah tahu dia sadar, baru kita arahkan solusinya bagaimana gitu. Jadi anak itu suruh berpikir sendiri bagaimana caranya. Jadi dengan begitu dia timbul kesadaran diri sendiri. Jadi kemandiriannya juga akhirnya tercipta ya, dengan dia harus menyelesaikan harus bisa membuat solusi atas permasalahan. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu ya Bapak Ibu ya? Nah mungkin bedanya itu adalah peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan itu adalah biasanya dibuat oleh satu pihak. Kalau keyakinan kelas itu adalah yakin. Kita sama-sama yakin, kita warga kelas itu satu ruangan itu yakin akan kebenaran nilai-nilai kebajikan ini. Misalnya tepat waktu, kita sudah sepakat nih, guru sepakat, murid-murid juga sepakat, tepat waktu, ya akhirnya begitu. Jadi keyakinan kelas itu adalah intinya seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Jadi begitu. Jadi ketika kan kita sudah mensepakati nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kesalahan, ada yang melanggar, harusnya berarti murid itu sendiri harus menyadari nilai apa yang sudah dilanggar. Jadi sudah menyadari sendiri kesalahannya. Nah, sekarang kita beranjak kepada bagaimana cara kita dalam membuat keyakinan keras. Nah, pertama itu dibuat kalimatnya itu diabstrak dari peraturan. Kedua, berupa pernyataan-pernyataan yang universal, misalnya tidak terlambat sekolah, mengerjakan PR, harus patuh kepada guru, tidak menjaga ketertiban kelas, gitu ya, berupa sifatnya universal ya. Terus dibuat dalam kalimat yang positif. Jadi kalau kita itu manusia cenderung kalau dilarang itu biasanya cenderung melanggar gitu ya. Misalnya kalau kita lihat di iklan saja tuh jangan tengok ke kiri, malah kita tengok ke kiri kan ya. Nah itu makanya dibuatlah kalimat positif. Misalnya dari jangan lari-lari. Nah bisa diganti berjalanlah dengan tertib. Nah begitu. Terus kemudian karena ini kan peraturan kelas ya. Jadi dibuat sedikit saja, jangan terlalu banyak. Misalnya peraturan kelasnya itu ada 100 butir, nah itu kan pusing ya, diingatnya kita nggak bisa gitu, misalnya satu-satu. Nah makanya dibuat sedikit saja, minimal ya 10 atau 15 peraturan dalam kelas. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas dilibatkan pada saat pembuatannya. Jadi ketika ada yang protes, Bu, kan begini, nah kan kita udah sepakat
sepakat balik lagi ya. Karena nanti ketika sudah disepakati ada tanda tangan juga ya, tanda tangan guru dan siswanya. Jadi tuh ini tanda tangan kamu nih udah sepakat. Jadi siswa juga akhirnya menyadari oh iya saya sudah sepakat, saya harus patuh gitu. Kemudian ini adalah tahapan pembentukan keyakinan kelas. Nah, pertama mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid yang di kelas untuk berpendapat mengenai peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kemudian mencatat masukannya pada kertas, ya kertas lembar yang nanti dikumpulkan, ditempelkan, ditempelkan. Kemudian kita lihat mana yang sama, ya nanti disatukan kelompoknya. Terus tadi mengganti kalimat negatif jadi positif. Terus ditinjau lagi daftarnya, kalau yang sama ya sudah sama. Berarti ini misalnya tentang tidak boleh mencontek, berarti sama, tidak boleh mencontek, harus menilai kejujurannya, itu yang intinya. Terus setelah keyakinan kelas dibuat, nah semua warga menjawab kembali dan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Begitu, intinya seperti itu. Lanjut. Nah, segitiga restitusi. Baik, segitiga restitusi ini adalah proses di mana menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Karakter di sini itu adalah karakter positif ya Bapak Ibu ya. Restitusi ini memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Jadi di sini mereka kita ajak untuk menyadari kesalahan mereka sehingga mereka tahu oh itu salah. Kemudian kita fasilitasi bagaimana solusi dari permasalahan ini. Gitu. Jadi kita hanya memfasilitasi, mencoba mengarahkan mereka untuk berpikir tentang bagaimana solusi yang harus bisa dilakukan untuk memperbaiki situasi tersebut. Demikian segitiga restitusi itu ada 3, yaitu 1 menstabilkan identitas. Jadi misalnya pertanyaannya bisa jadi pernyataannya berupa ya nggak apa-apa kamu melakukan kesalahan, setiap orang wajar kok salah gitu. Nah terus kemudian ada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu, nah tadi yang salah itu apa gitu, kamu melakukan apa tadi. Nah, jadi kita mengarahkan mereka untuk berpikir kesalahan apa sih yang sudah diperbuat gitu. Terus selanjutnya kita memberikan solusi, menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas apa sih yang sudah dilanggar gitu. Kira-kira kamu seperti ini, apa sih yang sudah dilanggar gitu. Jadi kita membuat mereka berpikir sendiri mengenai apa yang sudah dilanggar, dan kita juga memberi kesempatan kepada mereka untuk berpikir bagaimana untuk memperbaiki situasi ini gitu. Selamat pagi Diana. Selamat pagi Bu. Tadi Ibu lihat kamu marah-marah ya sama temennya ya. Iya Bu. Terus sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya. Itu boleh tahu kenapa? Soalnya saya kesal Bu, karena punya saya di copy sama teman saya gitu kan. Terus akhirnya saya marah. Terus saya maki-maki teman saya itu. Ya, tidak apa-apa. Marah itu adalah suatu reaksi yang wajar dan alami ya. Tapi seharusnya bagaimana?
Seharusnya saya lebih menghargai teman saya. Nah, dengan kamu marah-marah seperti itu, kira-kira ada keyakinan kelas tidak yang dilanggar? Ada, Bu. Apa itu? Saya harus bisa menghargai teman saya. Terus kemudian saya harus menjaga tata tertib yang ada di kelas juga sih. Ya, betul. Terus menurut kamu apa solusinya untuk memperbaiki situasi ini? Solusi saya ya saya lebih sabar lagi dan saya harus bisa menghargai teman saya. Kemudian jika ada kejadian seperti ini lagi, saya akan bisa melaporkan ke ibu dan saya tidak mengulangi lagi. Dan saya akan memperbaiki semuanya itu. Ya, bagus. Berarti kedepannya harus lebih sabar lagi, ya? Iya, Bu. Lebih sabar lagi, lebih bisa saling menghargai lagi antar teman, ya. Iya, Bu, maafin saya, Bu, ya. Ya. Jika kejadian itu terjadi, nanti saya nggak bakal ngulangin lagi kejadian itu. Baik, silahkan boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya sudah bisa sama-sama, Bu. datang. Begitu kurang lebihnya segitiga institusi. Mudah-mudahan pertemuan hari ini sedikit banyaknya bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita rencananya akan membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, apakah kalian tahu apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah semacam peraturan. Ya, peraturan sama kayak peraturan sekolah. Kita juga di kelas memiliki ingin membuat peraturan atau tata tertib yang memang kalau keyakinan itu berasal dari nilai-nilai diri kita yang kita yakini akan kebenarannya. Oleh karena itu kita akan membuat bersama-sama. Ya, nah nanti kalian akan menuliskan masing-masing anak di sini peraturan-peraturan atau keyakinan kelas buat kalian. Misalnya di kelas itu harusnya seperti apa? Misalnya harus tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, berarti kan boleh tuh. Ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Atau misalnya tidak boleh mencontek. Nah, berarti tulis aja tidak boleh mencontek gitu. Ya. Nanti kalau sudah kalian boleh menempelkan di sini. Nah, nanti kalau sudah ditempelkan, kita akan pilih yang mana yang sama. Nanti kita itu kan apa namanya disatukan. Jadi yang sama berarti sudah gitu ya. Jadi
keyakinan kelas yang kalian ingin terapkan di kelas kita. Boleh dituangkan dalam tulisan apa yang ingin kalian terapkan di dalam kelas kita mengenai yang sudah, silakan boleh ditempelkan.
depan. I can't believe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Pratiwi dari kelas 12 DPI 4. Perkenalkan, nama saya Joko Tiga dari DPV 4 kelas 12. Sangat senang sekali, sangat senang. Penting sekali, Penting, sangat penting. untuk menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama teman dan guru. Karena kita